Semangat pagi. Cara membuat groundwater ya. Ini adalah koe kambing ya. Koe kambing kita tandon di sini, terus kita berikan pupuk urea ya. Terlihat kutu airnya. Kutu airnya itu kutu air indukan ya. Ini intinya kutu air dan groundwater ya. Groundwaternya udah ada. Cara buat groundwater dan kutu air. Di sini kita gunakan keong ya. Keong adalah menetralisir supaya tidak berbau. Nah, ini kita sudah taruh sini. Ini udah ada, itu anakannya sudah terlihat. Terlihat banyak ya. Ini dia anakannya banyak, kutu airnya dan groundwaternya hijau ya. Kita gunakan keong, kita beri pakan sayuran ya. Dia memproduksi pakan buat kutu air dan keongnya kita beri sayuran. Ini kutu-kutu air. Dan di sini juga kita rangkap menggunakan dengan telur nyamuk ya, jentik-jentik nyamuk ya. Ini ada nyamuk yang bertelur di sini biar dia menetas, nanti juga buat umpan larva ikan kita. Lebih enak sih di jentik nyamuk ya, lebih cepat perkembangannya, lebih cepat besar. Kita tutup dari beberapa galon ini. Kita ada telur nyamuk yang bertelur di sini, kita kumpulin jadi satu di sini. Terus kita tutup supaya tidak ada nyamuk lagi yang bertelur di sini. Nanti tunggu 3 atau 4 hari kita berikan pakan ke ikan gurame kita. Dan cara membuat groundwaternya ini adalah koe kambing, dan kita berikan pupuk urea ya, 1 atau 2 sendok. Kita tandon lalu biarkan kita jemur, kita tandon. Ini hijau, kita jemur. Nah, cara membuat groundwater lain, ini kan anakan groundwater, kita ambil dari sini. Ini dari sini nih. Kita ambil 2 gelas ini. Nah, ini kan tadi masih bening ini. Nah, ini bening, kasih 2 gelas ini. Nanti dia 2 atau 3 hari dia udah hijau dan juga sudah ada kutu airnya. Sudah ada kutu airnya ini. Kita berikan keong ya. Keong 3 atau 4. Kita berikan keong. Dan keongnya kita berikan pakannya menggunakan sayur ya. Kalau memang ini kan udah. Nah, kalau kurang hijau kita tambahin lagi nggak apa-apa. Nah, lalu ini kita isi lagi. Yang indukannya kita isi lagi. Kita isi air bening, nanti dia akan hijau. Kita gunakan keong. Jadi tidak salah pakan ya, atau kebanyakan pakan. Kalau menggunakan keong itu aman-aman saja. Nah, ya. Ini juga ada cacing sutranya. Nah, dia akan tumbuh. Nah, tidak ada overdosis kalau menggunakan keong atau sayuran. Kalau kita gunakan seperti ini kan pakan dedak padi ya. Itu dedak padi. Kalau kita berikan pakan dedak padi, kalau terlalu banyak juga mati, berbahaya. Gitu. Jadi kalau kita cuman memberikan sayuran, berikan pakan sayuran, itu dia tidak berbahaya karena sayuran itu tidak berbau. Tapi kalau kita gunakan
ini fermentasi dedak padi, kalau kita kebanyakan kutu airnya akan mati gitu. Tapi sih kita takaran ya, harus ada takaran kalau menggunakan dedak padi. Ini sudah difermentasi ya, udah 1 mingguan, kita sedikit aja. Nah kira-kira sedikit aja, jangan sampai berlebih, karena kalau berlebih kutu air pun mati. Jangan kutu air, jentik nyamuk pun mati, karena memang terlalu banyak, ini berbahaya. Kita sedikit aja. Itu bisa menambah makanan untuk kutu air kita. Udah hijau ya, ini juga ada 3 botol udah hijau. Kita harus teliti di mana ada jentik nyamuk, kita kumpulin jadi satu, jadi tidak semuanya nyamuk. Ada masanya ini dibongkar, ini gantian terus. Dan ini yang untuk intinya sebaiknya kita tutup. Karena apa? Supaya tidak untuk bertelur nyamuk. Pada granometer inti kita tutup. Kita buka suatu saat, kita buka, tapi kalau malam kita wajib tutup. Kalau siang dibuka nggak apa-apa. Cuman kalau kita harus teliti, kalau ada telur nyamuk kita langsung ambil, karena berbahaya, nanti menimbulkan banyak nyamuk di rumah kita. Ini udah, kalau kita berikan ini udah anakannya terlihat Pak, sedikit ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu nafsu biar ngebom, kita kasih banyak malah mati semua nanti kutu airnya. Sebenarnya kita kejarnya yang itu ya, yang jentik nyamuknya ya, ketimbang kutu airnya ya. Karena kalau kutu air kita cuman buat pakan yang umur 10 hari sampai dengan 20 hari. Tapi kalau jentik nyamuk itu dari umur 10 hari bisa nyampe dengan umur 1 bulan pun kita pakai jentik nyamuk. Jadi lebih gampang kita ternak jentik nyamuk ketimbang kita ternak kutu air ataupun cacing sutra, dan lebih agresif dikasih makan jentik nyamuk ya. Ya, salam sehat, salam sejahtera, semoga bermanfaat, berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk memotivasi kemajuan budidaya ikan gurame. Salam sehat.